Selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam ini kita kembali diberikan anugerah yang amat besar, boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman. Telah banyak aktivitas yang kita lakukan semenjak pagi, hari, siang, menjelang sore. Namun biarlah ada satu hal yang boleh kita minta di hadapan Tuhan. Satu hal yang boleh kita rindukan, yakni berdiam di hadapan Tuhan, menikmati bait-Nya, memuji, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita menenangkan hati, kita naikkan pujian satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Tuhan yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Ya Allah Bapa kami, inilah kami dalam segala ketidakberdayaan kami, dosa yang kami perbuat. Tuhan, ampunilah segala ucapan bibir mulut kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, berikan kami hati yang rindu untuk dibentuk, hati yang sungguh mau diperbaharui seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami keberanian, kemampuan untuk boleh menanggalkan manusia lama kami, untuk boleh mengenakan manusia baru kami. Tuhan, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji
Alkitab malam ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 42. Demikian bunyinya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Firman Tuhan malam ini akan di-sharingkan oleh Pendeta Lydia. Mari kita siapkan hati kita, siapkan bejana kita untuk boleh diisi oleh firman Tuhan yang hidup. Kita siapkan dengan menaikkan pujian Qing Qing Ting. Qing Qing Ting， 我要倾倾听，我要侧耳听我主声音，倾倾听，他在倾倾听，我的牧人认得我声音，你是那牧者，生命的主宰，无一世界上最主生命，你是那牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音，轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音，倾听他在倾倾听，我的牧人认得我声音，你是那牧者，生命的主宰，无一世自己全是在你，你是那牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hanya satu saja yang perlu. Hidup kita ini ada banyak kebutuhan, juga banyak pilihan.
Tiap hari mau keluar rumah, kita memilih mau pakai baju ini atau baju itu. Waktu makan, kita memilih mau makan ini atau mau makan itu. Waktu ibadah, kita memilih mau ikut onsite di gereja atau online di rumah saja. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Marta dan Maria masing-masing mempunyai pilihannya. Maria memilih mendekat pada Yesus dan mendengarkan perkataannya. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Karena Maria menghargai kehadiran Yesus, ia fokus pada Yesus dan firman-Nya. Perbuatan Maria sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu dia dipuji Tuhan, hanya satu saja yang perlu. Maria telah melakukan sesuai kehendak-Nya. Bagaimana dengan Marta? Marta memilih menjauh dari Yesus. Ia pergi dengan sibuk sekali, mempersiapkan banyak hal untuk melayani Yesus. Marta mempunyai hati untuk melayani Tuhan, itu adalah sikap yang sangat baik. Namun ada kesalahannya. Kesalahannya adalah fokusnya. Fokusnya pada kesibukannya dan bukan pada Yesus dan firman-Nya. Ia melakukan kesibukan itu menurut kehendaknya sendiri, karena tidak ada orang yang menyuruhnya. Dan menurut pilihannya sendiri, ia memilih melayani Tuhan dengan sebaik mungkin sebelum diisi oleh Yesus dan firman-Nya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia tidak sanggup dan butuh bantuan orang lain, dan membuat hatinya berkeluh kesah dan tidak ada sukacita dalam pelayanannya. Saudaraku, mari kita memeriksa pelayanan kita. Apakah kita terlalu sibuk melayani sehingga fokus kita hanya pada kesibukan, bukan pada Yesus dan firman-Nya? Sehingga kita seperti Marta, tidak ada sukacita dalam pelayanan, selalu menyalahkan situasi dan kondisi, juga menyalahkan orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, mari kita belajar seperti Maria. Hanya satu saja yang perlu. Hanya berfokus pada Yesus dan firman-Nya. Ketika kita datang ke gereja, fokus kita bukan karena sudah janjian mau ketemu si A, atau ada urusan bisnis dengan si B, maka kita datang. Tetapi kita datang ke gereja, fokus kita adalah untuk menyembah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, yang begitu agung dan mulia. Kita menyembah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan datang ke gereja dengan sukacita. Kita akan datang ke gereja lebih awal sebelum waktu ibadah. Kita akan bersaat teduh, menikmati saat keheningan bersama dengan Kristus Tuhan kita di bait Allah. Ketika ibadah dimulai, kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga terjadi perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita beribadah pada Tuhan, hanya satu saja yang perlu. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, fokuskan pada setiap syair pujian yang adalah firman Tuhan juga. Mari kita bernyanyi dan menikmati setiap perkataan Tuhan yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita memeriksa diri kita. Dalam pelayanan kita dan dalam melakukan segala hal, apakah kita selalu memilih mendekat pada Yesus dan firman-Nya?
ketika kita hendak memulai sebuah usaha? Adakah kita bergumul dan bertanya pada Yesus dulu, apakah rencana kita ini sesuai kehendak Tuhan atau itu hanya kehendak sendiri saja? Jangan buru-buru mengambil keputusan sebelum ada jawaban yang jelas dari Tuhan. Bagi pemuda-pemudi yang akan masuk sekolah tinggi, mari kita datang mendekat pada Tuhan dan bertanya padanya, apakah pilihan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Di samping itu kita perlu mengenal diri kita, talenta kita, dan kemampuan kita. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Dan jangan ikut-ikutan orang lain mengambil bidang studi yang mempunyai masa depan yang baik. Karena seringkali cocok untuk orang itu belum tentu cocok untuk kita. Karena masing-masing mempunyai talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagi kita yang sedang menjalankan bagian pelayanan yang dipercayakan kepada kita, mari kita menggumuli apa yang dapat kita kerjakan bagi Tuhan dan bertanya pada Tuhan, apakah rencana kita ini sesuai dengan kehendak-Nya. Mohon Tuhan memberi petunjuk. Dengan hati yang rindu seperti itu, rindu akan Tuhan, Tuhan pasti memberi hikmat dan petunjuk pada kita, sehingga apa yang kita lakukan walaupun sederhana tetapi mempunyai makna. Seperti saya sebagai hamba Tuhan hendak menyampaikan firman Tuhan, bukan karena saya sudah melayani sekian tahun, sudah mempunyai pengalaman, maka saya bisa dengan mudah menyampaikan firman Tuhan. Saya tetap harus bergumul dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan hendak saya sampaikan kepada jemaat-Mu melalui bagian firman Tuhan hari ini? Saya menyadari bahwa saya hanya seorang hamba Tuhan yang sangat terbatas. Saya hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Saya hendak mendengar suara Tuhan, lalu sesuai kehendak Tuhan, saya akan menyampaikannya. Dengan satu harapan, firman Tuhan yang disampaikan dapat menyapa dan menyentuh hati orang yang mendengarnya. Sebab itu, walaupun penyampaian firman Tuhan begitu sederhana, pasti dapat membawa manfaat bagi orang yang mendengarnya dengan rendah hati. Sebab itu, mari kita meluangkan waktu dari kesibukan-kesibukan yang membuat kita letih, lelah, dan lesu untuk tenang di hadapan Tuhan, untuk mendengar suaranya yang akan memulihkan kita, memberi kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kita. Hanya satu saja yang perlu. Mari kita memprioritaskan mendekat pada Tuhan dan mendengar kehendak-Nya, serta melakukan kehendak-Nya. Sungguh, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Setiap saat kita membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Maka pelayanan kita, baik di rumah, di gereja, di tempat kerja, atau di tengah-tengah masyarakat manapun, pelayanan kita pasti dapat berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Saudaraku, saya akan menutup renungan hari ini dengan Mazmur 27 ayat 4. Pemazmur berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya." Mari kita belajar seperti pemazmur begitu rindu mendekat diri dengan Tuhan dan menikmati kehadirannya dan segala kemurahannya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Dalam segala kesibukan kami selalu harus fokuskan pada Tuhan dan firman-Nya. Karena itulah yang terutama dan yang terpenting dan yang terbaik dalam pelayanan kami dan dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Biarlah firman yang telah ditabur merupakan benih yang boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Tuhan, sekarang kami mau menyatukan hati kami untuk berdoa bagi seluruh hamba Tuhan di gereja kami, untuk seluruh majelis, aktivis, guru sekolah minggu, dan juga para pengurus komisi. Tuhan berkati untuk pelayanan mereka, untuk iman mereka, untuk kesehatan mereka, keluarga mereka. Berkati juga agar mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, dan dapat menjadi contoh yang baik Tuhan untuk orang-orang di sekitar mereka. Dan Yesus kami berdoa. Amin. 弟兄姐妹们平安。这个时候，我们为教会各团契祷告。我们为主日学、青少团契、成年团契、妇女团契、家庭团契、各团契的负责人、主席，这4门祷告。求主施恩祝福4个团契的负责人、主席，这4门都有敬畏神的心，遵行神的旨意，有聪明智慧，带领信徒们的灵命生活可以不断的成长，爱神爱人的心日日加增，信心坚固的跟随主，使到信徒的数量与质量可以不断的增加。感谢主，使教会更复兴，神的名得荣耀。我们这样的祷告，奉主名求的，阿们。Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu sehati berdoa untuk jemaat GKI Kanaan yang sedang kondisi lemah tumbuh. Ai Junsiang, Tuhan beri hati yang tegar, kuat, tetap bersandar Tuhan dalam masa sulit saat ini. Kau berikan kekuatan iman yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yahya, Ai Sucin, Kuiyu, Cingo, Linda Wijaya, Ai Lijuang. Tuhan beri mereka juga terus dipulihkan oleh Tuhan semangatnya setiap hari, berseru pada Tuhan untuk melewati masa-masa tetap dipelihara oleh Tuhan melalui keluarga yang mendampingi. Tuhan tambahkan kekuatan segenap keluarga. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk menantu Cici Ayung yang sedang kritis di Singapura. Tuhan berikan segenap keluarga tetap tabah, kuat menjalani kehidupan pendampingan. Tuhan juga memberi pertolongan. Tuhan memberi yang terbaik. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lain yang saat ini juga dalam kondisi lemah tubuh. Satu persatu Tuhan tilik hati mereka, agar mereka terus memiliki sandar Tuhan, hati yang tetap tabah, tegar, dan mereka tetap di dalam iman kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan. Sungguh nyata mereka rasakan dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka tidak pernah putus asa,
tetapi merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, hati yang tetap melihat ke atas Tuhan Yesus Juru Selamatnya, karena Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa setiap jemaat kami yang lemah, yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Tuhan terus jaga pelihara imannya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa jemaat kami yang sedang lemah tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berharap dan memohon. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menganugerahkan kepada kami bangsa yang besar, bangsa yang berlimpah dengan sumber alamnya. Tapi sumber alam yang melimpah ini tidak akan berarti bila tanpa kedamaian dan kestabilan bangsa. Semua tidak dapat kami nikmati anugerah yang Engkau berikan kepada kami jika bangsa kami dalam keadaan yang tidak stabil. Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin mendoakan bagi pemimpin kami, kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden serta para menteri yang dapat menjalankan tugas panggilannya, tugas yang direncanakannya, baik program-program yang telah direncanakannya, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka kiranya diberi hati yang melayani dalam menjalankan tugas panggilan ini, menghindari dari semua kepentingan pribadi dan kelompok, tapi lebih mementingkan untuk kesejahteraan rakyat. Tuhan, kiranya Engkau terus memampukan mereka untuk menjalankan tugas. Berilah mereka kesehatan, mereka kekuatan untuk menjalankan tugas yang berat ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi proses belajar mengajar yang mulai berangsur-angsur menggunakan onsite ya Tuhan, tatap muka yang sudah mulai dijalankan, di mana belakangan ini mereka harus jalankan secara online Tuhan. Kami tahu beberapa hal yang secara online tidak dapat dilakukan dengan baik, tapi kiranya dengan program rencana pembelajaran secara onsite ini bisa memberikan hikmat yang baik bagi mereka. Kiranya Engkau juga memberkati para guru dan para tenaga pengajar pendidikan yang turut dalam proses pembelajar mengajar ini. Mereka hikmat untuk dapat memberikan pengajaran yang baik. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk para anak didik yang ada ya Tuhan, kiranya mereka juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kiranya proses penyesuaian pembelajaran onsite ini dapat berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar dan memampukan setiap anak-anaknya untuk boleh menjalani kehidupan kita. Dan biarlah doa syafaat yang telah kita panjatkan boleh didengar oleh Tuhan menurut kemurahan-Nya. Sebelum kita menutup persekutuan doa malam ini, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita satu hati buka suara doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini persekutuan doa malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Di